resmi akan memulai karir dia sebagai pelatih timnas Indonesia, dan di hadapan dia sudah ada satu turnamen yang menunggu, FIFA Series. Ya, di mana Indonesia mendapat kesempatan di antara 7 negara itu yang ditunjuk oleh FIFA. Yes, sangat mantap. John Herdman baru saja resmi diperkenalkan PSSI. Tinggal menghitung hari lagi, timnas Indonesia masuk grup mutu. Yes, sangat mantap. John Herdman baru saja resmi diperkenalkan PSSI. Tinggal menghitung hari lagi, timnas Indonesia masuk grup mudah. Inilah hasil drawing FIFA Series di bulan Maret. Begini gambaran timnas Indonesia ketika dilatih John Herdman. Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi auto ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Dan inilah line up andalan John Herdman di FIFA Series nanti. Publik auto girang, bukan main. Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, optimisme baru menyelimuti sepak bola nasional setelah John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu datang dengan keyakinan besar bahwa Indonesia sangat pantas tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia. Antusiasme publik tanah air yang luar biasa menjadi salah satu alasan Herdman menaruh harapan tinggi pada perjalanan barunya bersama Garuda. Di sisi lain, inilah pilihan taktik atau formasi line up andalan John Herdman di timnas Indonesia saat menghadapi ajang FIFA Series. Kedatangan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia langsung memunculkan rasa penasaran soal pendekatan taktik yang akan ia bawa. Rekan jejaknya bersama Kanada hingga Toronto FC menunjukkan satu hal, ia bukan pelatih yang kaku pada satu sistem. Herdman dikenal adaptif, pragmatis, dan selalu menyesuaikan formasi dengan karakter pemain yang ia miliki. Dari sana muncul pertanyaan besar, formasi apa yang akan jadi andalan di timnas Indonesia? Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, 3 formasi sebagai fondasi utama. Sejak awal karir kepelatihannya, John Herdman memiliki 3 formasi dasar yang kerap ia gunakan, yakni 4-4-2, 3-4-3, dan 4-3-3. 3 pola ini bukan sekedar angka di papan taktik, melainkan fondasi yang terus ia olah sesuai kebutuhan pertandingan. Saat pertama kali menangani tim nasional Kanada, Herdman memulai dengan pendekatan 4-3-3 dan 4-3-2-1 sebagai cara membaca potensi skuad yang ia warisi. Pendekatan ini memberinya gambaran soal karakter pemain sekaligus titik kekuatan dan kelemahan tim. Seiring berjalannya waktu, Herdman tak ragu melakukan penyesuaian. Ia memandang formasi sebagai alat, bukan tujuan. Karena itu, pola dasar yang ia miliki kerap dipecah menjadi variasi lain di tengah pertandingan. Fleksibilitas inilah yang membuat Herdman kerap disebut sebagai pelatih dengan pendekatan realistis, fokus pada hasil tanpa mengorbankan struktur permainan. Fakta kedua, tuah 3 back yang berulang kali dipakai. Momen penting dalam perjalanan Herdman bersama Kanada terjadi saat ia untuk pertama kalinya menerapkan formasi 3 back 3-4-3 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Surinam. Hasilnya sangat meyakinkan, kemenangan 4-0 yang seolah menjadi titik balik. Sejak laga tersebut, Herdman semakin rutin menggunakan skema 3 back, baik dalam bentuk 3-4-3, 3-5-2 hingga 5-3-2, tergantung situasi lawan dan kebutuhan tim. Keberhasilan ini bukan kebetulan. Formasi 3 back memberi keseimbangan antara pertahanan yang solid dan fleksibilitas serangan, terutama lewat sayap. Pola ini juga memungkinkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, sesuatu yang sangat ditekankan Herdman. Pendekatan serupa ia bawa saat menangani Toronto FC sejak Oktober 2023 hingga Oktober 2024, di mana skema 3-4-3 dan 3-5-2 menjadi pilihan utama sepanjang masa tugasnya. Pengalaman ini membuka peluang besar bahwa pola 3 back akan kembali menjadi andalan di timnas Indonesia.
Apalagi pemain Indonesia relatif familiar dengan sistem tersebut dari era kepelatihan sebelumnya. Fakta ketiga, pragmatis, fisik kuat, dan fokus kemenangan. Meski memiliki banyak opsi formasi, satu benang merah selalu tampak dalam tim asuhan Hartman, yakni tuntutan fisik yang tinggi. Pola permainan yang ia bangun selalu menekankan daya tahan, intensitas, dan kerja kolektif. Tak heran, Hartman dikenal selalu bawa pakar fisik dalam staf kepelatihannya, karena baginya kekuatan fisik adalah fondasi utama sebelum berbicara taktik yang lebih rumit. Pendekatan ini juga menegaskan sisi pragmatis Hartman. Ia bukan pelatih yang memaksakan gaya bermain tertentu demi estetika. Bagi Hartman, kemenangan adalah tujuan utama, sementara cara mencapainya bisa menyesuaikan. Jika perlu bermain aman, ia akan melakukannya. Jika tim bisa menekan, ia juga tak ragu menginstruksikan permainan agresif. Dengan kecakapan analisis yang kuat, Hartman diyakini akan memilih skema paling rasional untuk timnas Indonesia, bukan yang paling populer di atas kertas. Dengan latar belakang tersebut, formasi apapun yang dipilih Hartman pada akhirnya akan berpulang pada satu hal. Apakah itu membawa timnas Indonesia lebih dekat pada kemenangan? Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Hartman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia 2030 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa penunjukan John Hartman membuka fase baru yang cukup realistis bagi timnas Indonesia. Alih-alih terjebak pada perdebatan formasi mana yang paling ideal, fokus utama seharusnya bergeser pada bagaimana Hartman membaca karakter pemain yang ada. Rekam jejaknya menegaskan bahwa ia bukan pelatih dogmatis yang memaksakan satu sistem, tetapi pelatih yang mau beradaptasi demi hasil. Dalam konteks timnas Indonesia yang masih mencari konsistensi, pendekatan seperti ini justru terasa relevan. Lebih lanjut, kecenderungan Hartman pada formasi 3 back bisa menjadi keuntungan karena pemain Indonesia relatif familiar dengan sistem tersebut. Namun, yang lebih penting dari sekedar formasi adalah tuntutan fisik dan disiplin taktik yang akan ia bawa. Ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang. Jika pemain mampu menjawab tuntutan intensitas tinggi, maka timnas Indonesia berpotensi tampil lebih solid dan kompetitif, terutama saat menghadapi lawan yang secara kualitas berada di atas kertas. Pendekatan pragmatis Hartman juga patut dibaca secara positif. Dalam fase pembangunan tim nasional, kemenangan seringkali dibutuhkan untuk membangun kepercayaan diri dan legitimasi proyek jangka panjang. Bermain efektif dan efisien bisa menjadi fondasi sebelum berbicara soal permainan atraktif. Pada akhirnya, keberhasilan Hartman tidak akan ditentukan oleh apakah ia memakai 4-4-2, 3-4-3 atau 3-3-3, melainkan sejauh mana ia mampu memaksimalkan potensi pemain Indonesia dan menerjemahkan realitas lapangan menjadi hasil nyata. Situasi ini seharusnya menjadi suntikan semangat bagi seluruh elemen timnas Indonesia. Kehadiran pelatih dengan pengalaman internasional seperti John Hartman adalah kesempatan emas untuk naik level. Ini bukan soal siapa yang paling bertalenta, melainkan siapa yang paling siap bekerja keras, beradaptasi, dan berkorban untuk tim. Setiap pemain punya peluang yang sama selama mau memenuhi tuntutan disiplin fisik dan mental yang tinggi. Perubahan selalu terasa berat di awal, tetapi justru disitulah proses pembentukan mental juara dimulai. Tantangan taktik, intensitas latihan, dan persaingan posisi seharusnya dipandang sebagai jalan untuk berkembang, bukan ancaman. Jika pemain mampu menerima proses ini dengan kepala tegak, maka batas kemampuan lama akan runtuh satu persatu. Yang terpenting, timnas Indonesia tidak lagi hanya bermimpi bersaing, tetapi sedang belajar menjadi tim yang benar-benar siap menang. Dengan kerja keras, konsistensi, dan keyakinan pada proses, setiap pertandingan bisa menjadi panggung pembuktian. Bukan sekedar bermain, tetapi berani bertarung, berani bertahan, dan berani menang. Demi lambang di dada dan harapan jutaan pendukung. John Hartman,
Timnas Indonesia layak main di Piala Dunia. Optimisme baru menyelimuti sepak bola nasional setelah John Herdman resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu datang dengan keyakinan besar bahwa Indonesia suatu hari pantas tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia. Antusiasme publik tanah air yang luar biasa menjadi salah satu alasan utama Herdman menaruh harapan tinggi pada perjalanan barunya bersama Garuda. Berikut 3 faktanya. Keyakinan penuh untuk sepak bola Indonesia. John Herdman menegaskan bahwa Timnas Indonesia memiliki tempat yang layak di Piala Dunia bukan semata karena ambisi federasi atau pemain, melainkan karena dukungan rakyatnya. Dalam perkenalan resminya di Jakarta, Herdman mengaku terkesan dengan gairah sepak bola masyarakat Indonesia yang begitu besar dan hidup. Menurutnya, energi dari tribun hingga media sosial menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga di Indonesia, melainkan bagian dari identitas nasional dan kebanggaan nasional. Herdman percaya kekuatan inilah yang menjadi fondasi penting untuk membangun tim nasional yang kompetitif di level dunia. Namun yang paling penting adalah untuk rakyat, untuk para penggemar. Ketika saya melihat peluang Indonesia, saya merasa sangat yakin bahwa kelompok penggemar ini, masyarakat ini, pantas berada di panggung tertinggi sepak bola dunia, ujar John Herdman. Datang dengan semangat besar dan keluarga. Momen perkenalan John Herdman berlangsung hangat dan penuh kesan. Pelatih berusia 50 tahun itu bahkan membuka sambutannya dengan candaan soal postur tubuhnya yang tidak terlalu besar. Ia menegaskan bahwa meski kecil secara fisik, semangatnya untuk membangun Timnas Indonesia sangat besar. Selamat pagi semuanya. Saya berharap postur saya tidak mengecewakan semua orang di sini. Saya mungkin kecil secara fisik, tetapi besar dalam semangat, ucap Herdman sambil tertawa di hadapan awak media dan undangan. Kehadiran Herdman juga terasa lebih personal karena ia datang bersama istri dan kedua anaknya. Ia menyebut kepindahannya ke Indonesia sebagai perjalanan baru yang menarik bagi keluarganya sekaligus tantangan profesional pertamanya di Asia. Bagi Herdman, proyek Timnas Indonesia bukan sekedar pekerjaan, melainkan petualangan budaya dan sepak bola yang ingin ia jalani sepenuh hati. Ini adalah perjalanan yang sangat menarik bagi saya dan keluarga untuk datang ke sini, melihat budaya baru, negara baru, dan pengalaman sepak bola yang baru. Ini akan menjadi sebuah proyek yang sangat menarik dan bersama-sama kita memiliki peran yang besar. Jelasnya, kontrak 2 tahun dan rekam jejak mendunia. Herdman dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Ia tidak hanya bertanggung jawab atas Timnas Indonesia Senior, tetapi juga akan memimpin Timnas Indonesia U23. Dalam waktu dekat, Herdman sudah dihadapkan pada jadwal padat, mulai dari FIFA Series Maret 2026, FIFA Matchday sepanjang tahun, hingga Piala AFF 2026. Penunjukan Herdman bukan tanpa alasan. Ia memiliki rekam jejak kuat di level internasional. Bersama Timnas Kanada, ia mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun. Di sepak bola putri, Herdman juga dikenal sukses membawa Timnas Putri Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita, serta mempersembahkan 2 medali perunggu Olimpiade untuk Timnas Putri Kanada. Pengalaman panjang inilah yang kini diharapkan mampu ditransfer ke Timnas Indonesia. Dengan fondasi dukungan publik yang besar serta agenda internasional yang menanti, John Herdman memulai babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional menuju mimpi besar Piala Dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan momen penting sekaligus ujian besar bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran John Herdman membawa harapan baru, karena ia bukan hanya datang dengan nama besar, tetapi juga pengalaman nyata membawa tim nasional ke level dunia. Optimismenya tentang Indonesia layak bermain di Piala Dunia terasa relevan jika melihat antusiasme publik yang luar biasa. Namun harapan itu juga harus diiringi kesabaran dan kerja jangka panjang, karena membangun tim kompetitif tidak bisa instan. Kontrak 2 tahun menyinyakan bahwa proyek ini masih tahap awal dan akan sangat bergantung pada konsistensi dukungan PSSI, kualitas kompetisi domestik, serta keberanian melakukan pembenahan menyeluruh dari akar hingga level elit. Jika semua pihak mampu berjalan seirama, maka pernyataan Herdman bukan sekedar retorika perkenalan, melainkan awal dari arah baru sepak bola Indonesia yang lebih realistis dan berorientasi prestasi global. Percayalah, setiap langkah besar selalu dimulai dari keyakinan. Sepak bola Indonesia sudah punya satu modal terpenting, yaitu semangat dan cinta rakyatnya yang tak pernah padam. Kini, dengan hadirnya pelatih berpengalaman, tugas berikutnya adalah menjaga api itu tetap menyala lewat kerja keras, disiplin, dan kesabaran.
Jangan takut bermimpi besar, karena mimpi itulah yang menggerakkan perubahan. Selama semua elemen mau belajar, berproses, dan saling mendukung, kekalahan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kemenangan yang lebih bermakna. Garuda tidak terbang tinggi dalam semalam, tetapi dengan keyakinan dan konsistensi, sayap itu pasti akan membawa Indonesia mendekati panggung dunia. Profil dan jejak karier mentereng Cesar Meilan, asisten John Herdman di Timnas Indonesia. Penunjukan Cesar Meilan sebagai bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia menjadi sinyal serius dalam upaya meningkatkan kualitas performa skuad Garuda. Sosok asal Swiss ini bukan nama sembarangan di dunia sport performance dan sudah lama menjadi partner kepercayaan John Herdman dalam berbagai proyek besar di level internasional. Dari latar akademik kelas dunia hingga rekam jejak prestasi di Olimpiade dan Piala Dunia, inilah 3 faktanya. Fakta 1. Akademisi kelas dunia di balik layar sepak bola. Cesar Meilan lahir di Lausanne, Swiss pada 6 Juni 1980 dan menariknya tidak pernah berkarir sebagai pesepak bola profesional. Jalur yang ia tempuh justru akademik murni dengan spesialisasi performa atlet. Ia meraih gelar Magister Seni dari University of Lausanne pada 2006, lalu melanjutkan Magister Sains di Edith Cowan University Australia pada 2008. Puncaknya, Meilan meraih gelar PhD di bidang Strength and Conditioning dari Auckland University of Technology Selandia Baru pada 2013. Latar pendidikan tersebut membentuk Meilan sebagai pakar pengelolaan beban latihan, pencegahan cedera, pemulihan fisik, hingga optimalisasi performa atlet. Keahliannya tidak berhenti di lapangan hijau, karena pada 2017 ia juga dipercaya menjadi dosen luar biasa di University of British Columbia, Kanada. Kombinasi ilmu dan praktik inilah yang membuat Meilan dikenal sebagai salah satu ahli performa paling disegani di sepak bola modern. Fakta 2. Partner lama John Herdman sejak Selandia Baru. Hubungan profesional Cesar Meilan dan John Herdman terjalin sejak 2010 saat keduanya bekerja di Timnas Putri Selandia Baru. Dari sana, kepercayaan Herdman kepada Meilan terus terbangun. Ketika Herdman ditunjuk menangani Timnas Putri Kanada pada 2011, Meilan kembali diajak bergabung dan perannya semakin strategis. Karir Meilan di Kanada mencapai puncak saat ia menjabat Direktur Performa Atlet Timnas Kanada pada periode 2018 hingga 2023. Dalam posisi itu, ia bertanggung jawab langsung terhadap kesiapan fisik dan performa jangka panjang para pemain. Kolaborasi keduanya kemudian berlanjut ke level klub saat Herdman menangani Toronto FC pada 2023 dan Meilan kembali mendampingi sebagai Direktur Performa hingga 2025. Fakta 3. Rekam prestasi Olimpiade hingga Piala Dunia. Kolaborasi panjang Meilan dan Herdman tidak hanya soal kebersamaan, tetapi juga prestasi nyata. Bersama Timnas Putri Kanada, mereka mencatat sejarah dengan meraih 2 medali perunggu Olimpiade pada edisi 2012 dan 2016. Capaian tersebut menegaskan kualitas manajemen performa tim dalam turnamen dengan intensitas tinggi. Tak berhenti di situ, Timnas Kanada juga sukses lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah pencapaian besar yang kembali menempatkan duet Herdman dan Meilan sebagai arsitek di balik layar. Kini, keduanya kembali bersatu di Timnas Indonesia, dengan Meilan ditugaskan sebagai asisten pelatih fisik dan sport performance. PSSI sendiri menegaskan kehadiran Meilan sebagai bagian dari penguatan fondasi performa Tim Nasional Indonesia, dengan pernyataan PSSI resmi memperkuat fondasi performa Tim Nasional Indonesia dengan menghadirkan Cesar Meilan sebagai asisten pelatih fisik Timnas Indonesia. Dengan rekam jejak akademik dan prestasi internasional tersebut, publik sepak bola tanah air patut menaruh harapan besar. Kolaborasi Meilan dan Herdman diharapkan mampu membawa standar baru dalam kesiapan fisik dan konsistensi performa Timnas Indonesia di level Asia hingga dunia. Lebih lanjut, situasi bergabungnya Cesar Meilan ke Timnas Indonesia dapat dibaca sebagai langkah strategis yang jarang dilakukan secara serius oleh Federasi Sepak Bola di Asia Tenggara. Selama ini, isu kebugaran pemain, konsistensi performa, dan cedera berulang kerap menjadi masalah klasik Timnas Indonesia. Kehadiran sosok dengan latar akademik kuat
dan pengalaman menangani tim level Olimpiade dan Piala Dunia memberi sinyal bahwa pendekatan timnas tidak lagi sekedar berbasis insting pelatih lapangan, tetapi juga sains dan data. Di sisi lain, penunjukan Maitland juga menunjukkan kuatnya pengaruh John Herdman dalam membangun struktur tim sesuai filosofi kerjanya. Ini bisa menjadi keuntungan karena komunikasi dan visi sudah sejalan sejak awal sehingga adaptasi tidak memakan waktu lama. Namun tantangannya terletak pada konteks sepak bola Indonesia yang memiliki kalender kompetisi, cuaca, gaya bermain, dan kultur latihan berbeda dengan Amerika Utara atau Eropa. Keberhasilan Maitland tidak hanya ditentukan oleh ilmunya, tetapi juga kemampuannya menyesuaikan metode dengan karakter pemain lokal. Jika kolaborasi ini berjalan efektif, dampaknya mungkin tidak langsung terlihat dalam 1-2 laga. Hasil paling realistis justru terlihat pada penurunan cedera, peningkatan daya tahan pemain, dan performa yang lebih stabil di turnamen panjang. Dalam jangka menengah, situasi ini bisa menjadi fondasi penting agar timnas Indonesia tidak hanya kompetitif secara teknik, tetapi juga siap secara fisik di level internasional. Situasi ini seharusnya menjadi sumber motivasi besar bagi semua pihak yang terlibat di timnas Indonesia. Kehadiran sosok dengan pengalaman dan standar kelas dunia adalah bukti bahwa kerja keras dan profesionalisme selalu menemukan jalannya. Ini pesan kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak naik dan mulai dipercaya oleh orang-orang terbaik di bidangnya. Bagi para pemain, ini kesempatan emas untuk berkembang melampaui batas lama. Disiplin latihan, komitmen terhadap pemulihan, dan keseriusan menjaga buduh bukan lagi pilihan, tetapi kunci untuk bertahan dan bersinar di level tertinggi. Setiap sesi latihan kini punya nilai lebih, karena di baliknya ada ilmu, pengalaman, dan tujuan besar. Bagi publik dan ekosistem sepak bola nasional, ini momentum untuk bersabar dan percaya proses. Perubahan besar tidak selalu terlihat di papan skor, tetapi selalu dimulai dari fondasi yang kuat. Jika semua pihak mau sejalan dan konsisten, maka mimpi melihat timnas Indonesia tampil berani, tangguh, dan dihormati di level internasional bukan lagi sekedar harapan, tetapi target yang masuk akal. Timnas Indonesia akan lawan negara besar Eropa ranking 100 besar dunia di FIFA Series Maret 2026. PSSI tetapkan target John Herdman. Timnas Indonesia bersiap memasuki fase penting dalam agenda internasional awal 2026. Melalui ajang FIFA Series yang digelar pada 23 sampai 31 Maret 2026, skuad Garuda tak hanya akan menjadi tuan rumah, tetapi juga berkesempatan menguji kekuatan melawan negara besar asal Eropa. Turnamen undangan besutan FIFA ini sekaligus menjadi panggung awal bagi pelatih anyar John Herdman untuk mulai membentuk identitas permainan tim nasional. Berikut ini 3 faktanya. 1. Indonesia tuan rumah FIFA Series dan tantang negara Eropa. Terpilihnya Indonesia sebagai satu dari 8 tuan rumah FIFA Series 2026 menjadi sinyal kepercayaan besar dari FIFA. Turnamen ini mempertemukan tim nasional dari berbagai konfederasi dalam laga persahabatan internasional yang syarat nilai evaluasi dan pengembangan tim. Bagi timnas Indonesia, momen ini dimanfaatkan PSSI untuk menghadirkan lawan dengan level kompetisi lebih tinggi. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa salah satu calon lawan berasal dari Eropa dan memiliki peringkat di 100 besar dunia. Ia mengatakan, yang terdekat ada FIFA Series ini nanti ada negara besar juga yang akan masuk, mudah-mudahan dapat. Pernyataan itu menegaskan ambisi PSSI untuk membawa timnas Indonesia keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan yang lebih berat demi peningkatan kualitas permainan. 2. Lawan potensial dan posisi Garuda di ranking FIFA. Sejauh ini, timnas Indonesia disebut akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis dari zona CONCACAF yang berada di peringkat 154 dunia. Namun sorotan utama tertuju pada calon lawan dari Eropa yang secara ranking berada jauh di atas Indonesia. Arya memberi isyarat bahwa negara tersebut berada di kisaran 100 besar ranking FIFA. Saat ini, timnas Indonesia menempati peringkat ke-122 dunia dengan raihan 1.144,73 poin. Jarak ranking ini menjadi gambaran tantangan yang akan dihadapi skuad Garuda. Laga melawan tim Eropa berperingkat lebih tinggi bukan sekedar uji coba biasa, melainkan tolak ukur sejauh mana progres timnas Indonesia dalam menghadapi sepak bola dengan tempo dan intensitas tinggi khas Eropa. 3. Debut John Herdman dan kebebasan meramu tim. FIFA Series 2026 juga menandai debut resmi John Herdman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia.
Pelatih asal Inggris tersebut baru ditunjuk beberapa pekan sebelumnya untuk menggantikan Patrick Kluivert. Ajang ini menjadi laboratorium awal bagi Hartman untuk mengenal karakter pemain sekaligus menanamkan filosofi permainan yang ia inginkan. PSSI tidak membebani Hartman dengan target hasil instan. Arya Sinulinga menyebutkan bahwa sang pelatih diberi keleluasaan penuh untuk mencari kombinasi terbaik. Ia mengatakan dia bisa bentuk tim dia kan kita tahu dibilang sebagai pelatih yang menerapkan format bunglon dalam satu pertandingan dia bisa mengubah format 3 kali terbukti dia pernah. PSSI ingin melihat bagaimana Hartman menemukan pola yang cocok untuk timnas Indonesia sekaligus sesuai dengan pendekatan taktiknya sendiri. Dengan lawan berkualitas, status tuan rumah dan pelatih baru di pinggir lapangan, FIFA Series Maret 2026 menjadi babak awal yang krusial bagi perjalanan timnas Indonesia menuju level persaingan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah PSSI yang cukup berani sekaligus realistis dalam membangun timnas Indonesia ke level yang lebih kompetitif. Menghadapi negara Eropa berperingkat 100 besar dunia di FIFA Series bukan keputusan populer jika hanya berorientasi pada hasil, tetapi sangat relevan jika tujuannya adalah peningkatan kualitas menengah dan jangka panjang. Laga seperti ini memaksa pemain keluar dari zona nyaman dan memberi gambaran nyata tentang standar sepak bola internasional yang harus dikejar. Bagi John Hartman, momen ini datang di waktu yang tepat. Debut melawan lawan kuat memberi ruang baginya untuk langsung mengukur kemampuan individu dan kolektivitas tim tanpa dibayangi ekspektasi menang semata. Dengan kebebasan meramu taktik dan mencoba berbagai kombinasi, Hartman bisa menjadikan FIFA Series sebagai fondasi awal pembentukan identitas permainan timnas Indonesia, bukan sekedar ajang formalitas FIFA Matchday. Dari sisi resiko, tentu selalu ada potensi hasil minor yang memicu kritik publik. Namun justru disinilah kedewasaan pengelolaan tim nasional diuji. Jika federasi dan publik mampu melihat pertandingan ini sebagai proses pembelajaran, maka kekalahan pun bisa bernilai positif. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan pergeseran paradigma PSSI dari sekedar mengejar kemenangan jangka pendek menuju pembangunan tim nasional yang lebih terstruktur, terukur, dan berani menantang level yang lebih tinggi. John Hartman bahagia, 2 pemain timnas Indonesia kompak cetak gol di kompetisi top Eropa. Kabar menggembirakan datang dari Eropa untuk timnas Indonesia. Menjelang peresmian John Hartman sebagai pelatih baru, 2 pemain abroad skuad Garuda, Kevin Dix dan Justin Hubner, sama-sama mencatatkan namanya di papan skor bersama klub masing-masing di kompetisi kasta tertinggi Eropa. Bek yang selama ini dikenal tangguh di lini belakang itu menunjukkan bahwa kontribusi mereka tak hanya soal bertahan, tetapi juga menentukan hasil pertandingan. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, Kevin Dix jadi pilar dominan di Bundesliga. Kevin Dix tampil luar biasa saat Borussia Mönchengladbach menjamu Augsburg di Borussia Park. Dalam laga pekan ke-16 Liga Jerman musim 2025-2026 itu, Gladbach menang telak dengan skor 4-0 dan 1 gol lahir dari kaki Kevin Dix melalui eksekusi penalti pada menit ke-20. Gol tersebut menegaskan peran barunya sebagai algojo penalti utama tim, sekaligus menambah catatan golnya menjadi 3 dari 16 penampilan musim ini. Tak hanya mencetak gol, performa Kevin Dix juga tercermin dari statistik yang solid. Ia mencatatkan akurasi umpan mencapai 91%, 8 kali recovery bola, 3 intercept, serta 2 tackle krusial. Penampilan komplit itu membuatnya diganjar nilai tertinggi di laga tersebut dengan skor 8,2 versi SofaScore. Kontribusinya membantu Gladbach tampil dominan sejak awal laga dan memberi kepercayaan diri tinggi jelang pertandingan berikutnya. Fakta kedua, Justin Hubner jadi pahlawan di menit krusial. Di Eredivisie Belanda, Justin Hubner menunjukkan mental baja bersama Fortuna Sittard. Bertandang ke markas Go Ahead Eagles, Fortuna nyaris pulang dengan tangan hampa sebelum Hubner muncul sebagai penyelamat. Bek timnas Indonesia itu mencetak gol penyama kedudukan pada menit 90+3 setelah memaksimalkan umpan Alen Haliliovic, membuat laga berakhir imbang 2-2. Gol dramatis tersebut langsung mencuri perhatian media Belanda. ESPN INL menyoroti aksi Hubner sebagai momen krusial yang menggagalkan kemenangan tuan rumah. Aksi ini juga mendapat sambutan hangat dari publik Indonesia yang menilai Hubner semakin matang mental, terutama setelah sempat mendapat sorotan akibat kartu merah pada Desember lalu. Kini, ia kembali menjadi andalan Fortuna Sittard menjelang laga berat menghadapi PSV Eindhoven. Fakta ketiga, sinyal positif untuk era baru John Hartman. Performa Kevin Dix dan Justin Hubner menjadi kabar yang sangat menenangkan bagi John Hartman. 2 bek andalan timnas Indonesia itu membuktikan diri mampu bersaing dan bersinar di level tertinggi sepak bola Eropa. Bagi Hartman,
Kondisi ini adalah modal berharga untuk membangun tim yang solid, terutama di sektor pertahanan yang selama ini menjadi perhatian utama. Konsistensi para pemain abroad ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menghadapi tantangan ke depan, dengan pemain yang tak hanya disiplin bertahan, tetapi juga berani tampil menentukan di momen penting. Hartman memiliki alasan untuk optimis. Momentum positif dari Eropa ini seakan menjadi sinyal awal bahwa era baru timnas Indonesia dimulai dengan harapan besar. Lebih lanjut, situasi ini bisa dibaca sebagai sinyal yang sangat positif, bukan hanya untuk John Hartman secara pribadi, tetapi juga untuk arah pembangunan timnas Indonesia ke depan. Dua bek yang sama-sama mencetak gol di kompetisi elit Eropa menunjukkan bahwa pemain timnas kini tidak lagi sekedar pelengkap di klub luar negeri, melainkan sudah dipercaya memegang peran penting dalam menentukan hasil pertandingan. Bagi Hartman, kondisi ini jelas menguntungkan. Ia datang ke timnas Indonesia dengan modal pemain yang sedang berada dalam performa terbaik, terutama di lini belakang. Kevin Dix dan Justin Hubner memberi gambaran bahwa pertahanan Indonesia tidak hanya bisa bertahan rendah, tetapi juga mampu berkontribusi dalam fase menyerang. Ini membuka banyak opsi taktik, mulai dari build-up dari belakang, hingga situasi bola mati yang lebih variatif. Di sisi lain, momen ini juga mencerminkan peningkatan mental dan kedewasaan pemain abroad Indonesia. Gol penentu di menit krusial yang dicetak Justin Hubner adalah bukti keberanian mengambil tanggung jawab di bawah tekanan. Hal seperti ini sangat dibutuhkan di level timnas nasional, terutama saat menghadapi laga besar di Asia. Namun, euforia ini tetap perlu diiringi konsistensi. Tantangan sejati bukan pada 1 atau 2 pertandingan, melainkan menjaga performa sepanjang musim dan menerjemahkannya ke level timnas. Jika Hartman mampu mengelola momentum ini dengan tepat, timnas Indonesia punya peluang besar naik kelas, bukan hanya kompetitif, tetapi juga berani mengontrol permainan. Teruslah melangkah dan percaya pada proses. Apa yang sedang terjadi saat ini adalah bukti bahwa kerja keras, kesabaran, dan konsistensi tidak pernah mengkhianati hasil. Saat pemain Indonesia bisa berdiri sejajar dan menentukan hasil di kompetisi top Eropa, itu berarti batas yang dulu terasa jauh, kini mulai runtuh satu persatu. Jangan takut bermimpi besar, tapi pastikan mimpi itu dibayar dengan disiplin setiap hari. Akan ada momen jatuh, dikritik, bahkan diragukan. Namun justru disitulah mental juara dibentuk. Mereka yang bertahan di fase sulit adalah mereka yang kelak menikmati puncak. Ingat, perjalanan ini bukan tentang 1 gol atau 1 pertandingan, melainkan tentang membangun standar baru. Standar bahwa pemain Indonesia layak bersaing di level tertinggi, layak dipercaya, dan layak ditakuti lawan. Tetap rendah hati, terus bekerja, dan biarkan hasil berbicara. Yang konsisten akan memimpin, yang sabar akan menang.